Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah yang solihah, cantik dan pintar, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita. Semoga ibu-ibu dan akhwati fillah senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya yang senantiasa memegang teguh Islam hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah, seperti biasa setiap Rabu malam kita ada acara ngobrol berkah. Untuk ngobrol berkah kita pada malam hari ini, kita akan membahas seputar muamalah. Untuk kali ini berjudul menyegerakan pembayaran utang sebelum meninggal. Ibu-ibu dan akhwati fillah, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW tentang saudaranya yang meninggal dan memiliki tanggungan utang. Nabi bersabda, dia tertahan dengan utangnya. Karena itu, lunasi utangnya. Orang itu berkata, ya Rasulullah, telah aku lunasi kecuali 2 dinar. Seorang wanita mengklaimnya, namun dia tidak memiliki bukti. Nabi bersabda, berikanlah kepadanya, sesungguhnya ia berhak. Kemudian diriwayatkan bahwa seorang lelaki pernah berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya berjihad dengan jiwa dan harta saya, kemudian saya terbunuh di medan perang dan tidak melarikan diri? Apakah saya masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, benar. Baginda menyatakan, kecuali engkau mati, sementara engkau memiliki utang dan tidak ada harta untuk melunasinya. Hadis riwayat Ahmad. Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW pernah tidak mensolati jenazah seorang lelaki yang meninggal dunia karena masih memiliki tanggungan utang. Jenazah itu didatangkan kepada baginda, lalu baginda bertanya, apakah dia masih mempunyai tanggungan utang? Para sahabat menjawab, benar, ia memiliki utang 2 dinar. Baginda bersabda, sholatkanlah teman kalian. Abu Qatadah kemudian berkata, keduanya menjadi tanggunganku ya Rasulullah. Jabir berkata, baginda kemudian mensolatkan jenazah itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda, aku lebih utama terhadap setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Siapa saja yang meninggalkan utang, maka itu menjadi tanggung jawabku untuk melunasinya. Dan siapa saja yang meninggalkan harta, milik ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW berkata, siapa saja yang mengambil harta manusia dengan maksud untuk menunaikannya, maka Allah akan tunaikan. Siapa saja yang mengambilnya dengan maksud untuk menilepnya, maka Allah akan menilepnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu ketika seseorang mempunyai utang dan sudah jatuh tempo, wajib dibayar begitu temponya jatuh. Menunda pembayaran utang ketika mempunyai harta untuk membayar adalah tindakan zolim yang diharamkan. Dalam hal ini Nabi SAW menyatakan orang kaya
yang memperlambat pembayaran utang merupakan kezoliman. Jika salah seorang di antara kalian ditawari hawalah terhadap orang kaya, maka hendaknya ia terima. Hadis riwayat Bukhari. Maka, negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk memaksa orang-orang kaya yang melakukan kezoliman dengan cara menangguhkan pembayaran utangnya. Bahkan, Nabi SAW pernah memutuskan kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abi Hadrat yang mempunyai utang kepada orang Yahudi 4 dirham yang tidak dibayar-bayar karena tidak mempunyai harta kecuali burdah atau sorban yang dimilikinya, maka akhirnya ia pun harus menjual burdahnya. Ibnu Hajar dalam Al-Isobah. Kemudian bagaimana dengan menyegerakan pembayaran utang itu dengan ada diskonnya? Dalam akad utang piutang antara satu orang dengan orang lain terkadang ada praktek pemberian diskon kepada yang berutang. Ketika ia bisa melunasi utangnya sebelum jatuh tempo, maka biasanya pemberi piutang memberikan diskon. Dalam hasanah fikih, praktek seperti ini disebut dengan do' wa ta'ajjal. Mengenai satu hukum praktek muamalah seperti ini, maka ada perselisihan di kalangan ulama. Pertama, praktek diskon ini haram atau tidak boleh. Ini secara umum merupakan pendapat 4 imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu pendapat mazhab Hambali. Yang dianggap paling masyhur dan dipilih oleh mayoritas pengikutnya. Pendapat ini diambil dari Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Qasim, Salim, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, As-Sawri, Ibnu Uyainah, Husyaim, dan Ishaq. Larangan ini didasarkan pada riwayat sejumlah sahabat, di antaranya Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Mut'am bertanya, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang seseorang yang mempunyai kewajiban kepadaku dengan tenggat waktu tertentu. Aku berkata, segerakanlah pembayaran utangmu kepadaku, maka aku akan menggugurkan sebagian utangmu. Maka beliau melarangku tentang praktek itu, seraya berkata, Amirul Mukminin telah melarang kami menjual barang dengan utang. Abdur Razak dalam kitab Al-Musannaf. Alasan mereka bahwa pengguguran utang sebagai kompensasi tenggat waktu hakikatnya merupakan riba. Imam Malik berpendapat, perkara yang tidak disukai, yang bagi kami tidak ada perselisihan, adalah seseorang mempunyai piutang pada orang lain dalam tenggat waktu tertentu. Maka, utang itu digugurkan darinya bersamaan dengan disegerakannya pembayaran. Imam Malik berkomentar, menurut kami, praktik seperti itu menangguhkan utangnya setelah bangkrut dan tanggungan tersebut ditambahkan kepada orang yang bangkrut tersebut karena tak mampu bayar, maka beliau berkata ini tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ini adalah praktek riba itu sendiri. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kedua, pendapat yang membolehkan praktek mendiskon hutang. Ini merupakan mazhab Ibnu Abbas, An-Nakhai, Zufar, Abu Thawr, dan Ahmad, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dasarnya hadis dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah menginstruksikan untuk mengusir Bani Nadir dari Madinah. Beberapa orang dari kalangan mereka mendatangi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, kami mempunyai utang yang belum lunas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, gugurkanlah dan segerakanlah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi kebolehan praktek mendiskon hutang ini
telah dinyatakan dengan tegas oleh Ibnu Abbas. Fatwa beliau tentang masalah ini lebih tegas dan jelas ketimbang fatwa sahabat yang lain. Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang apakah ini bukan bagian dari riba, jawaban beliau, riba itu ketika Anda mengatakan, tangguhkanlah pembayarannya untukku, dan aku akan menambahkan pembayarannya untukmu. Bukan, segerakanlah pembayarannya untukku, dan aku akan menggugurkan kewajibanmu. Abdur Razak dalam kitab Al-Musannaf. Maka mana yang lebih kuat di antara kedua pendapat ini? Maka silahkan ikuti mazhab dan pendapat yang diyakini paling kuat. Demikian ibu-ibu dan akhwati fillah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.